Ya, halo sahabat Republik Investor. Berjumpa lagi bersama saya Iksan di video kali ini. Kita langsung cepat aja ya. Jadi di perekonomian Indonesia kali ini yang sedang ditunggu-tunggu ialah masih seputar vaksin. Nah, menariknya adalah menyambut tahun 2021, kemarin kita baca berita ya bersama-sama bahwa vaksin Sinovac akan disuntik gitu ya oleh kepada presiden dan jajaran menterinya. Jadi di berita ini CNN per kemarin ya 5 Januari Jokowi dan para menteri disuntik vaksin Sinovac. Nah, efeknya apa gitu kan? Jadi efeknya adalah ketika berita ini muncul, salah satu saham yang identik dengan alat kesehatan itu ditutup auto reject atas atau naik maksimal kurang lebih 25% dalam satu hari. Nah, kode sahamnya itu adalah IRA gitu ya, atau PT Itama Ranuraya Tbk. Jadi kemarin ditutup 25% di level 2120, dan kalau kita lihat grafiknya dalam 6 bulan terakhir memang kenaikan signifikannya di sekitar 3 Desember ya, 925 perak sampai 5 Januari 2120. Jadi dalam satu bulan kurang lebih itu bisa menghasilkan return sebesar 129%. Cukup menarik. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini IRA ini akan naiknya temporer atau akan dalam jangka panjang? Jadi sebenarnya gini, saya cuma coba sharing kondisi fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, fundamentalnya sendiri, ya laporan IRA itu sebenarnya cukup menarik untuk ukuran perusahaan di tengah pandemi gitu ya. Jadi di tengah pandemi, di saat perusahaan lain susah untuk menaikkan pendapatan, IRA ini gitu ya, itu di per kuartal 3 ya, per September tahun lalu, itu labanya naik dibandingkan 30 September 2019. Dari 6 miliar ya, dalam rupiah, menjadi sebentar. Ya. Oke, sorry tadi sempat terputus. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, kembali ya. Jadi labanya itu dari 6 miliar di 30 September 2019 naik menjadi sekitar 9 miliar. Ya, kelihatan ya. Nah, menariknya lagi kita lihat gitu kan, langsung aja dari pendapatan usaha yang naik ini dikontribusi oleh penjualan apa, segmen bisnis apa gitu ya. Kita masuk ke notes 27. Nah, jadi berdasarkan informasi segmen, dari pendapatan yang tadi banyak itu, oh sorry, tapi di sini kurang ini ya. Jadi ternyata laporan keuangannya ini di income statement-nya pakai data per September, tapi breakdown detailnya ini masih per Juni. Nah, tadi kan sekitar 114 ya, kalau nggak salah tadi kita lihat lagi deh. Sekitar 114 miliar. Sorry, 141 miliar. Nah, tapi di data per Juni itu baru 79 miliar. Nah, ya, artinya apa kenaikannya hanya dalam 3 bulan itu naiknya 100%.
cukup signifikan ya. Hampir 100% dari 80 miliar per Juni menjadi 141 miliar pendapatannya. Tapi jika kita lihat segmen bisnisnya berdasarkan data Juni, yang paling banyak dijual itu, yang berkontribusi besar ya, dari 79 miliar, 78 miliarnya merupakan penjualan produk diagnostik in vitro. Nah, ini setelah saya coba Google gitu ya, kurang lebih gambarnya kayak gini. Dan kurang lebih produk diagnostik in vitro adalah alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen dari dalam tubuh manusia secara in vitro untuk menyediakan informasi untuk diagnosa, pemantauan, atau dokumen. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya IRA ini emiten yang bergerak di bidang apa sih, dan bagaimana distribusinya? Nah, ini ya seperti yang telah dijelaskan. Jadi, emiten dengan kode saham IRA ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor alat kesehatan. IRA menjadi distributor alat kesehatan kepada institusi pemerintah seperti PMI, BKKBN, Puskesmas, dan lainnya. Salah satu produk yang didistribusikan oleh IRA adalah jarum suntik yang merupakan produksi dari PT Wanjek Indonesia. Selain itu, IRA juga mendistribusikan alat-alat kesehatan. Nah, alat-alat kesehatan yang mungkin tadi ada di laporan keuangan juga salah satunya, itu yang seperti alat diagnostik, optoklinikal, dan mungkin tadi yang in vitro ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini akan naik secara jangka panjang? Sebentar, saya screen lagi. Mana dia? Apakah naik dalam jangka panjang? Oke, kita balik ke tadi ya, laporan keuangannya. Nah, menariknya adalah dengan kenaikan pendapatan, tapi IPS-nya itu artinya setelah dipotong biaya-biaya, beban-beban, dan lain-lain, IPS-nya hanya 6 perak. Gitu. 6 perak. Kemudian, kalau kita berdasarkan fundamental, yang simpel aja, P/E ratio, membandingkan harga saham terhadap IPS-nya atau lembar per saham, coba kita bagi ya, 2120 dibagi 6, gitu. 353 kali P/E ratio-nya. Kayaknya sangat jarang ya ada perusahaan yang PI-nya itu 353 gitu. Artinya apa PI 353? Artinya adalah dengan kalian membeli saham IRA di level saat ini 2120 dan berharap balik modal berdasarkan EPS yang dibagikan setiap tahun Rp6 per lembar, maka kalian akan balik modal 353 tahun kemudian. Bayangin. Even Unilever itu kayak nggak nyampe 100 PI-nya, hanya 50 ke bawah. Ini IRA 353 kali. Poinnya adalah secara fundamental sangat tidak direkomendasikan. Tapi karena market lagi sangat catch up berita terhadap vaksin, maka euforianya itu bisa kalian manfaatin. Artinya betul-betul kalian bukan lagi trading ya, mungkin scalping lebih tepatnya. Kalian trading, let's say hitungan jam atau hanya hitungan menit. Nah, secara tren itu euforianya mungkin masih ada selama vaksin ini masih digembor-gemborkan oleh media. Tapi balik lagi, disarankan bagi kalian yang berminat untuk membeli saham IRA itu yang punya waktu untuk memantau secara ketat dan secara cepat. Kalau sudah beli, silahkan mungkin kalian antri pasang jual dan lain sebagainya di saat yang bersamaan gitu, lebih disarankan. Karena tadi ya, secara fundamental tidak direkomendasikan, tapi secara teknikal, momentum dan euforia
ya mungkin beda lagi gitu. Mungkin bisa aja seperti saham-saham farmasi lainnya yang sekarang mendekati level 5.000 gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi kalian yang mungkin memutuskan untuk tetap berani ke saham IRA, dengan mungkin strateginya buy high, sell higher, silahkan, tapi risiko kembali ke investor masing-masing. Oke, itu aja dari saya. Dan jika kalian berminat untuk mengikuti webinar kami, silahkan klik link description di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.